Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, anak-anak ibu sekalian. Kali ini ibu akan mengupload pembahasan soal-soal yang sudah ibu kasih sama kamu. Ya, mudah-mudahan setelah ibu bahas kamu akan lebih memahami materi dan soal yang telah ibu kasih selama ini. Nah, dari tugas pertama sampai tugas terakhir akan ibu upload satu persatu. Nah, untuk kamu silahkan kamu cek please mana jawaban kamu yang benar dan mana jawaban kamu yang salah gitu ya. Nanti baru ibu kumpulkan bukunya, ibu akan masukkan ke daftar nilai ibu. Oke. Nah, lagi ke soal halaman 111 nomor 14 ya, nomor 14. Nah, soalnya urutkan unsur-unsur berikut menurut kenaikan jari-jari atomnya, dimulai dari yang terkecil. Ada atomnya Li itu nomor atomnya 3. Kemudian ada Na nomor atomnya 11. Kemudian ada kalium nomor atomnya 19. Kemudian ada berilium nomor atomnya 4. Dan ada boron ya, nomor atomnya adalah 5. Jadi kamu disuruh mengurutkan jari-jari atomnya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, konsepnya di sini adalah jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti ke kulit paling luar. Ya, dimana dalam satu golongan dari atas ke bawah, itu golongan namanya nak ya, jari-jari semakin besar. Sedangkan dalam satu periode, berarti dari kiri ke kanan ya, berarti jari-jari atom itu semakin kecil. Berarti kita urutkan dulu unsur-unsur ini sesuai dengan golongan dan periodenya. Nah, jadi supaya tahu kita letak golongan dan periodenya, kita harus buat konfigurasinya. Nah, untuk mempermudah kamu, kita bisa membuat konfigurasi kulit saja. 21 Na itu 281, kalium 2881 karena 19 ya nak. Kemudian berilium itu 4 berarti 2. Kemudian boron itu ada 5 berarti 2, 3. Ini elektron valensinya, berarti ini menentukan golongannya. Berarti kamu susun. Golongan 1, ingat periode itu horizontal dia. Periode 1, periode 2, periode 3. Kalau golongan vertikal, dari atas ke bawah. Nah, yang satu golongan ada Li, ada Na, ada K. Tapi mereka berbeda periode, berarti urutkan. Li periode 2 ya, letakkan di atas. Kemudian Na karena satu golongan dia kita urutkan, kan sama-sama golongan 1. Periode 2, periode 3 langsung masuk si K periode 4. Dan nah, jadi ini periode 2, periode 3, periode 4, golongan 1. Ya nak? Nah, kemudian di periode 2 ada 2 lagi nak. Cuman dia golongan 2 dan golongan 3. Anggap dulu di sini golongan 2. Di periode 2 berarti ada si Be. Kemudian ini golongan 3 ya. Ada si boron. Nah, seperti inilah letak posisi unsur-unsur yang diketahui di dalam soal. Ingat tadi nak, jari-jari atom ya, dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah ya semakin besar. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Nah, berarti kita urutkan. Ini dari atas ke bawah. Ini dari kiri ke kanan. Ya nak? Dari atas ke bawah katanya semakin besar, berarti kalium paling besar. Tuh ya, kalium paling besar di antara satu golongan. Dari kiri ke kanan semakin kecil, berarti si B paling kecil. Ya nak? Si B paling kecil, berarti urutannya ya, maka urutannya yang paling kecil adalah si boron. Kenapa? Ya, karena dia paling kanan. Dari kiri ke kanan tadi semakin kecil, berarti paling kanan si boron. Ya, boron paling kecil, baru kemudian berilium, baru kemudian litium, ya nak, baru ke bawah.
Na, dan K. Paham nak? Dari kiri ke kanan semakin kecil. Berarti antara Li, Be, dan B ini paling kecil. Dah? Dari atas ke bawah semakin besar. Berarti K paling besar. Berarti paling kecilnya si B. Ya, baru si Be. Baru Li. Ya. Nah, dari atas ke bawah semakin besar. Berarti Na lebih kecil daripada si K. Oke nak? Maka inilah urutannya. Oke. Masuk kita ke halaman 114 ya, nomor 17. Nomor 17. Soalnya nak, di antara Na ya dan Cl, ya, Na itu nomor atomnya 11, Cl itu nomor atomnya 17 ya. Manakah yang memiliki energi ionisasi yang lebih besar? Apakah si Na atau si Cl? Energi ionisasi itu adalah ya energi yang dibutuhkan oleh suatu unsur untuk melepaskan satu elektronnya ya, membentuk ion positif. Ya, membentuk ion positif. Nah, dari kiri dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasi itu semakin kecil. Kenapa nak? Karena semakin bertambahnya jari-jari atom, ya, dengan bertambahnya jari-jari atom, tadi kan saya jelaskan dalam satu golongan kan jari-jari atom semakin besar, sehingga jarak dari inti ke elektron terluarnya semakin jauh. Jadi kalau semakin jauh kan berarti elektronnya semakin mudah melepas, sehingga energinya makin kecil, ya. Sementara dalam satu periode, ya, dengan jari-jarinya yang bertambah kecil, sehingga jarak dari inti ke kulit terluarnya atau ke elektron terluarnya semakin dekat. Jadi susah untuk melepaskan elektron. Ya, jadi membutuhkan energi yang cukup besar. Ya, sama seperti misalkan mana lebih mudah melepaskan orang yang berpelukan atau orang yang hanya berpegangan tangan? Tentu lebih mudah melepaskan orang yang berpegangan tangan. Kenapa? Karena jaraknya semakin jauh sehingga energinya makin kecil. Nah, itu maksudnya nak ya. Dalam satu golongan, jari-jari makin besar, berarti energi yang dibutuhkan makin kecil untuk melepaskan elektronnya. Ya. Jarak semakin jauh, maka energi untuk melepaskannya makin mudah gitu, makin sedikit. Sebaliknya, ya, dengan jarak yang semakin dekat, ya, periodenya makin kecil, berarti kan makin dekat tuh. Maka untuk melepaskannya memerlukan energi yang lebih besar. Nah, sama seperti orang berpelukan tadi. Kalau tadi natrium ya 11 Na tadi, kalau kita buat konfigurasinya kan berarti 281. Ya nak? Kemudian Cl itu 17287. Berarti ini golongan 1, ini golongan 7, ini golongan 1, ini golongan 7, misalkan anak ya. Di sini sama-sama periode ketiga. Berarti di sini ada Na, di sini ada Cl. Berarti mereka dalam satu periode. Berarti kita bahas satu periode saja, ya. Dalam satu periode, berarti dari kiri ke kanan kan tadi semakin besar. Berarti energi ionisasi Cl lebih besar daripada si Na. Oke. Masuk kita ke soal halaman 118 nomor 21. Nah, soalnya tanpa melihat daftar keelektronegatifan unsur, tentukan unsur mana yang mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar. Yang pertama, boron, nomor atomnya 5, dan ya, oksigen, nomor atomnya 8. Mana lebih besar? Boron atau oksigen? Kemudian yang B, fluorin, nomor atomnya 9, dan bromin, nomor atomnya 35. Nah, di sini konsepnya kamu harus tahu. Keelektronegatifan itu, ya, keelektronegatifan itu adalah kemampuan atau kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya, ya,
membentuk ion negatif, artinya lebih negatif gitu ya. Sebenarnya harga keelektronegatifan masing-masing unsur sudah ditentukan, yaitu dalam skala Pauling. Cuman katanya dalam soal ini kamu tidak menggunakan daftar Pauling itu, tapi kita menggunakan teori. Teori apa? Keelektronegatifan, ya. Dalam satu golongan, keelektronegatifan itu semakin kecil. Kenapa? Karena dari atas ke bawah tadi kan jari-jari semakin besar, maka energi untuk melepaskan elektron semakin kecil. Nah, sehingga makin mudah melepaskan elektron. Berarti kan makin mudah menjadi ion positif, bukan ion negatif, ya. Tapi dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya kan semakin kecil, ya kan? Sehingga jarak dari inti ke kulit terluarnya itu semakin dekat, sehingga sukar untuk melepaskan elektron, ya, sukar melepaskan elektron. Maka energi untuk melepaskan elektron itu semakin besar, maka lebih cenderung dia menerima elektron menjadi ion negatif. Maka keelektronegatifannya cenderung menjadi lebih besar karena lebih gampang menerima dia. Dah. Jadi sekarang kita urutkan. Antara boron yang A ya, antara boron kan 5 nih, 2, 3, oksigen tadi 8, berarti 2, 6. Maka mereka berada dalam satu periode tapi golongan yang berbeda. Berarti anggap ini golongan 3, ini golongan 6. Di sini ada si boron, di sini ada si oksigen. Berarti kan hanya dalam satu periode, sama-sama periode 2 ya nak ya. Ini kan jumlah kulit terisi elektron ini menentukan periode. Berarti ini sama-sama periode 2 ya. Maka ini sama-sama periode kedua ya kan nak. Maka dari kita bahas adalah periodenya saja. Dari kiri ke kanan semakin besar, maka keelektronegatifan ya kan, oksigen lebih besar daripada si boron. Yang B begitu juga. 9 fluor berarti dia 2, 7. Untuk 35Br konfigurasinya 2, 8, 18, 7 ya, 7. Berarti mereka sama golongannya tapi periodenya berbeda ya. Si F kan dia golongan 7A, periodenya 2 nih kan, karena 2 kulit yang terisi. Kemudian si BR golongan 7A juga tapi periodenya 1, 2, 3, 4, periode ke-4. Maka kita susun dia berdasarkan golongannya. Ini golongan 7 sama ya, golongan 7, tapi di periode kedua ya ada si fluor. Periode 3, periode 4 ada si BR. Gitu kira-kira ya nak ya. Berarti dibahas dalam satu golongan. Ya. Dalam satu golongan keelektronegatifan tadi semakin kecil. Ya, semakin kecil, maka keelektronegatifan ya si F ya nak lebih besar daripada si BR. Kemudian kita masuk ke soal halaman 119 sampai 120 nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1 ya. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jadi ini Kak Ibu tuliskan nak ya, Ibu bacakan saja. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti ke kulit paling luar atau ke kulit elektron paling luar. Nah, kemudian yang B, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom netral dalam wujud gas untuk melepaskan elektronnya menjadi ion positif. Nah, kemudian yang C, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang diserap oleh suatu unsur ya netral dalam wujud gas untuk menerima elektron membentuk ion negatif. Oke. Kemudian yang D, keelektronegatifan ya, artinya adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam ikatan kimia. Oke, sekarang masuk kita ke nomor 2.
Sifat periodik dari atas ke bawah berarti dalam satu golongan, dari kiri ke kanan berarti dalam satu periode. Nanti yang terbesar terkecilnya kita lihat dari SPU ya nak. Jari-jari atom. Jari-jari atom ya, dari atas ke bawah dia semakin besar. Dari kiri kanan semakin kecil. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Dari kiri kanan semakin besar. Afinitas elektron ya, dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri kanan semakin besar. Keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri kanan semakin besar. Dalam soal tadi kita disuruh membandingkan unsur dari periode 1 sampai periode 6 ya. Mana yang terbesar, mana yang terkecil. Ya, mana yang terbesar, mana yang terkecil. Oke, kita mulai. Jari-jari atom tadi katanya dari atas ke bawah, ya, kita batas periode 6 ya. Dari atas ke bawah berarti kan semakin besar. Ya. Tapi dari kiri ke kanan semakin kecil. Dah, berarti terbesarnya adalah CS ya. Dari kiri ke kanan tadi semakin kecil. Berarti paling kecil adalah helium. Ya. Dari atas ke bawah tadi semakin besar, berarti yang paling kecil helium. Ya kan, Kak? Masuk kita ke energi ionisasi. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Dah. Dari kiri ke kanan semakin besar. Dah. Berarti kalau dari atas ke bawah semakin kecil, berarti paling kecil CS. Dari atas ke bawah semakin kecil, berarti paling kecil radon, ya. Dari kiri ke kanan semakin besar, berarti paling kecil si CS. Masuk kita ke CS. Kemudian dari atas ke bawah tadi semakin kecil, tapi dari kiri kanan semakin besar. Berarti paling kanan golongan 8, berarti si radon. Dari atas ke bawah semakin besar, maka yang paling besar adalah helium. Ya, helium. Kemudian yang ketiga, afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Ya, berarti dari kiri ke kanan ya semakin besar. Dari kiri ke kanan semakin besar. Berarti paling besar adalah Rn ya. Kemudian bandingkan dengan satu golongannya, berarti helium dan radon. Helium adalah yang paling besar harga afinitas elektronnya. Ya, berarti helium. Kemudian yang paling kecil berarti dari kiri kanan tadi kan semakin besar, berarti paling kecilnya si CS. Oke. Keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin kecil, berarti paling kecil kalau nggak CS radon gitu ya. Tapi dari kiri ke kanan dia semakin besar, berarti paling besar adalah si radon. Dari atas ke bawah katanya semakin kecil, berarti paling kecilnya adalah si CS. Kemudian paling besarnya adalah si helium. Kemudian masuk kita ke soal nomor 3 ya. Konfigurasi elektron unsur P, Q, R, S dan T ya dengan menggunakan prinsip Aufbau adalah sebagai berikut. P, Q, R, S, T. Nah, di soal itu kamu disuruh menentukan jari-jari terbesarnya, energi ionisasi terbesarnya, afinitas elektron terbesarnya antara semua unsur ini, logam, non-logam, dan metaloid. Ya, nak? Jadi langkah pertama, kamu harus susun dulu unsur-unsur ini berdasarkan golongan dan periodenya. Ya. Nah, untuk yang ini adalah
golongan 8A periode 1, enak nih periode 1. Yang bawah golongan 7A, nih 7 karena periode 2. Yang ini golongan, ini 2 tambah 1 berarti golongan 3A. Periodenya adalah 2 yang keluar nak, berarti periode 2. Yang ini golongan 6 tambah 2 berarti 8A. Enak, periodenya tetap 2. Yang ini golongan, ya ini dia golongan 1A, ya periodenya adalah 3. Nah, berarti kamu susun golongan dan periodenya. Periodenya yang paling besar adalah periode 3. Berarti ini periode 1, periode 2, periode 3. Ini periode. Enak, ke bawah. Ini periode. Ini kita buat sebagai golongan. Di sini ada golongan 1A, 3A, 7A, dan 8A. Nah, kita urutkan. Untuk golongan 1, dia periode 3. Berarti di sini periode 3, ini golongan 1. Berarti di sini adalah si T. Ya. Kemudian ada golongan 3 periode 2. Ini periode 2. Di sini dia. Di sini ada si R. Kemudian golongan 7 periode 2. Ini periode 2 nah ya, ingat nih periode 2 berarti di sini golongan 7. Berarti di sinilah si Q. Ya. Kemudian kita tinggal mencari si S dan si P. P periode 1 berarti di atas nih. Inilah di sini si P. Ya, periode 1, kemudian golongan 8A, periode 2 adalah si S. Nih, inilah dia letak posisinya di dalam sistem periodik unsur. Nah, jari-jari terbesar dari atas ke bawah, ya, dia akan semakin besar. Dari kiri ke kanan semakin kecil. Berarti dari kiri kanan semakin kecil berarti paling besar ini. Dari atas ke bawah semakin besar berarti inilah yang paling besar. Berarti jari terbesar adalah si T. Energi ionisasi terbesar dari atas ke bawah semakin kecil. Ya, berarti paling kecil si T nih. Dia minta yang paling besar. Dari kiri ke kanan semakin besar. Berarti kalau dari kiri kanan semakin besar berarti antara P dengan S. Cuma karena dari atas ke bawah semakin kecil berarti si P yang paling besar. Tuh. Afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Berarti T makin kecil, paling besar berarti atas, berarti si P. Ya. Dari kiri ke kanan semakin besar. Berarti tetap si P lah paling besar. Nah, yang termasuk logam, ingat nak, kemarin Ibu jelaskan, biasanya yang termasuk logam adalah yang melepaskan, cenderung melepaskan elektron. Berarti logam adalah unsur yang energi ionisasinya paling kecil. Kenapa? Karena paling mudah untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Berarti kan logam. Maka itu adalah si T. Yang non logam berarti yang harga afinitas elektronnya besar ataupun energi ionisasinya besar. Berarti yang besar bisa P, Q, dan S. P, Q, dan S. Nah, yang termasuk metaloid adalah golongan 3 ini, yaitu si R. Oke, nah. Selesai sudah untuk tugas keempat.